Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia melakukan impor beras sebanyak 3,06 juta ton sepanjang 2023 lalu yang menjadi rekor tertinggi impor beras sepanjang sejarah negeri ini. Kemudian ada informasi mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Lalu ada juga wacana mengenai potensi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk menjadi oposisi di parlemen. Meski kedua partai ini diprediksi akan sulit bersatu. Semua itu akan kami rangkum bersama berita-berita viral lainnya dalam Inilah Berita. Bersama saya Restulan dari Inilah Berita selengkapnya. Kita langsung ke informasi pertama, keberadaan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bukannya menjamin persediaan dan stabilitas harga pangan, impor pangan justru ugal-ugalan. Pada 2023, impor beras Indonesia mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah negeri ini. BPS mencatat Indonesia melakukan impor beras sebanyak 3,06 juta ton. Angka ini mengalahkan era kepemimpinan B.J. Habibie yang mengimpor 3 juta ton pada 1998 hingga 1999. Tingginya impor beras saat ini menandai pemerintahan Jokowi kurang perhatian terhadap sektor pertanian. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut impor beras pada 2023 melompat 6 kali lipat ketimbang 2022. Pada 2022 Indonesia mengimpor beras sebanyak 429 ribu ton, sementara berturut-turut pada 2022, 2021, dan 2020 Indonesia mengimpor beras masing-masing sebanyak 429 ribu ton, 407,7 ribu ton, dan 356 ribu ton. Impor beras terbanyak ini berasal dari Thailand yaitu 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras. Diikuti selanjutnya Vietnam dengan 1,14 juta ton, Pakistan 309 ribu ton, Myanmar 141 ribu ton, dan dari negara lainnya sebesar 83 ribu ton. Ekonom UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat MPP menilai Bappenas gagal menjalankan tugas sebagai penjaga stok dan stabilitas harga beras. Kepemimpinan Arief Prasetyo Adi di Bappenas dinilainya justru menimbulkan karut-marut di sektor perberasan, termasuk kenaikan harga beras yang cukup signifikan belakangan ini. Hidayat pun mencium adanya skenario yang membuat pemerintah semakin tergantung dengan pangan impor. Misalnya, Bappenas menggunakan cadangan beras pemerintah untuk menjalankan program bansos beras 10 kg menjelang pemilu lalu. Menyangkut bansos beras ini, kata Hidayat mengacu pada Perpres 125 tahun 2022 bahwa tanggung jawab penyaluran bantuan pangan beras dialihkan dari Kemensos kepada Bappenas dan Perum Bulog. Kebijakan ini tak hanya menciptakan ambiguitas dalam peran Bappenas, tapi juga mengurangi stok beras yang tersedia untuk masyarakat luas, sehingga memicu peningkatan harga di pasaran. Alih-alih memastikan stok beras, menurut Hidayat, Bappenas kini juga bertugas menjadi penyalur bansos. Akibat kebijakan tersebut, stok beras yang seharusnya aman dan mencukupi sampai bulan puasa dan lebaran kini menipis. Tingginya impor beras Indonesia, lanjut Hidayat, merupakan kesalahan pemerintah saat ini. Pertanda tidak punya keberpihakan terhadap sektor pertanian sehingga produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan. Bappenas mencatat terjadi penurunan produksi beras nasional pada 2023 sekitar 2,05% dibandingkan 2022, yakni dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 30,90 juta ton pada 2023. Penurunan ini sejalan dengan menyusutnya luas lahan panen pada 2023 sekitar 2,45% atau setara 0,26 juta hektar menjadi 10,20 juta hektar dibandingkan 2022 seluas 10,45 juta hektar. Kalangan politisi DPR juga sangat menyayangkan kinerja Arief Prasetyo Adi dalam memimpin Bappenas yang rajin mengimpor komoditas pangan. Tak hanya beras, jagung, bawang hingga gula pun harus impor. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno melontarkan kritik menohok kepada Arief yang belakangan rajin bicara soal impor beras. Seolah-olah impor adalah satu-satunya solusi dalam menyelesaikan gejolak harga.
Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan pemerintah termasuk Bappenas untuk tidak keluar rel. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi seharusnya memperkuat ketahanan pangan nasional bukan malah gembar-gembor impor bahan pangan. Sementara itu, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menerangkan pemerintah menambah impor kuota beras sebanyak 1,6 juta ton untuk berjaga-jaga agar stok cadangan beras pemerintah tetap aman. Meski demikian, Arief mengklaim impor 1,6 juta ton ini belum menjadi prioritas pemerintah. Sebagai informasi, pemerintah resmi menambah impor beras sebanyak 1,6 juta ton. Dengan penambahan kuota ini, total beras impor yang akan didatangkan pemerintah pada tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Jika ditambah dengan kuota akhir 2023 yang ditangguhkan awal 2024 maksud kami sejumlah 500 ribu ton, maka jumlah impor beras sepanjang 2024 ini mencapai 4,1 juta ton. Lagi-lagi menjadi impor beras tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Dan berikut kita simak selengkapnya pernyataan dari Arief Prasetyo Bappenas. Memang kita mohon maaf harus mengambil keputusan pahit, harus mengimpor, ya. Tapi ini importasi yang terukur. Jadi importasi ini hanya masuk ke gudang Bulog dan ini akan dipakai untuk intervensi pemerintah seperti bantuan pangan, kemudian SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya untuk premium kita berikan kepada para penggiling padi, tahun lalu kan ada 200.000 ton, ya. Tahun ini juga sudah disetujui Pak Presiden 200.000 ton lagi. Meski demikian, Arief memastikan importasi yang dilakukan akan tetap terukur sehingga harga gabah di tingkat petani masih bisa terjaga. Kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah menurut Arief telah mempertimbangkan tingkat produksi dan kebutuhan dalam negeri. Nah, bagaimana menurut kawan inilah apakah impor adalah solusi tepat untuk membuat harga beras turun dan stok kembali tersedia di pasaran jelang Ramadan yang tak lama lagi? Kasih ya komentarnya, tulis di kolom komentar. Kita ke berita kedua, ini terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%. Namun keputusan ini baru berlaku mulai pemilu 2029 atau 5 tahun lagi. MK menilai ketentuan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengenai keputusan tersebut, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memberikan respon. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan keputusan tersebut memang harus diikuti. Dia juga menilai benar keputusan MK ini karena memang harus menunggu lebih dulu di periode selanjutnya. Sementara Anies Baswedan mengemukakan hal yang sama dengan Caimin. MK, kata Anies, sudah seharusnya menerapkan peraturan yang sama dengan peraturan soal ambang batas parlemen. Karena aturan itu seharusnya diterapkan setelah periode selanjutnya, bukan pada masa periode yang sama. Pun Anies juga menjelaskan soal ambang batas parlemen yang baru saja disahkan merupakan permainan yang fair. Sebab masih diterapkan di masa yang akan datang nanti. Berikut kita simak kawan, inilah tanggapan dari Anies dan juga Caimin selengkapnya. 2029 ya, jadi yang kenapa kok tergesa-gesa gitu, itu aja. Menurut saya ya memang harusnya begitu ya Gus. Ya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK itu ya untuk pemilu berikutnya. Tuh, tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, udah diputusin sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Pernah kejadian nggak? Banyak. Pernah. Yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, nah itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak Gus? Ya, untuk pemilu. Termasuk seharusnya dihapus. Ya itu keputusan MK yang tentu harus dihormati. Sementara Cawapres nomor urut 3, Profesor Mahfud MD juga menyambut baik putusan MK ini. Menurut Mahfud, hal ini sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia, di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menambahkan putusan soal ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di pemilu 2024. Sebab ambang batas parlemen masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR. Mahfud menjelaskan pembentukan undang-undang harus memiliki alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi 0 atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang. Ex-Menko Polhukam ini juga berharap nantinya ambang batas parlemen tetap harus ada minimal 2%. Hal tersebut menurut Mahfud sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi. Dan berikut kita simak, ini dia pernyataan Mahfud MD terkait keputusan MK selengkapnya. Memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya. Dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya. Meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Berlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku untuk pemilu sekarang atau bagaimana? Enggak, sebelum pemilu 2029 ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu, ya kan, diubah dulu nanti berapa, kan itu belum tentu berarti 0 juga. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus mengatakan komisinya akan mengkaji ulang putusan MK yang meminta agar aturan ambang batas parlemen 4% diubah sebelum pemilu 2029. Saat dihubungi inilah.com pada Jumat 1 Maret 2024, Guspardi menyebut keputusan MK ini akan segera dilaksanakan setelah pihaknya mendapatkan salinan dari putusan tersebut. Guspardi pun mengapresiasi putusan ini dan menilai MK sudah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang. Dia menyebut selama ini MK seringkali membuat dan membatalkan undang-undang, padahal seharusnya mengawal undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meski begitu, Guspardi menegaskan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold akan tetap berlaku, hanya saja angkanya mengalami perubahan. Apakah di 3 atau 2%. Wah, menarik nih soal ambang batas parlemen. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita ketiga, ini terkait PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang berpotensi jadi oposisi tapi sulit bersatu. Sejumlah kalangan menilai PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil bisa bersatu. Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada Arya Budi melihat kedua partai tersebut memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya check and balance untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis. Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS sebagai minyak dan air yang tidak bisa bersatu karena secara jarak ideologi mereka terlalu jauh. Itu bagaikan minyak dan air dan itu akan repot ribet, kata Arya begitu. Menurut Arya, hal yang mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri. Arya menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil sebab butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan seperti kesamaan ideologi hingga platform politik. Meski demikian, masih kata Arya, kedua partai ini lebih mudah bersatu apabila sama-sama berada di dalam pemerintahan. Dia menyebut bersatunya PDI Perjuangan dan PKS didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian, di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik. Sebelumnya, pada 15 Februari lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Dan berikut kita simak omongan Hasto terkait oposisi. Kalau menang, apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi, di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif,
untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan. Nah, kalau itu kan menurut Hasto. Kalau menurut kawan inilah gimana nih? Silakan kasih tanggapannya di kolom komentar ya. Kira-kira PDI Perjuangan dan PKS ini bisa bersatu nggak sih? Kita ke berita keempat, ini terkait pilkada. Bursa pemilihan kepala daerah atau pilkada DKI Jakarta mulai memanas. Diketahui pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Sejumlah nama politisi digadang-gadang siap berkontestasi untuk memperebutkan kursi gubernur DKI Jakarta. Saat ini ada sejumlah nama yang muncul, yakni Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar dari Partai Golkar, serta Ahmad Saroni dari Partai Nasdem. Nama ketiganya tengah santer disebut-sebut sebagai bakal calon yang akan bersaing di pemilihan kepala daerah untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Sementara Partai Gerindra sempat memunculkan 4 nama kandidat sebagai bakal calon orang nomor 1 di DKI. 2 diantaranya adalah mantan Wagub DKI Ahmad Riza Patria dan keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Mantan Gubernur Jawa Barat yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil, beberapa waktu lalu sempat jadi bahan pembicaraan di media sosial karena menampilkan baliho bertuliskan OTW Jakarta. Banyak warganet yang menganggap baliho itu sebagai sinyal Kang Emil, demikian sapaan akrabnya, untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Namun, hal tersebut langsung diklarifikasi oleh Kang Emil yang menjelaskan baliho itu bukan kode politik bahwa dia akan maju untuk DKI 1, melainkan hanya merupakan iklan skincare pria. Di sini saya ingin menanggapi tentang ramainya baliho saya ya, yang judulnya OTW Jakarta, yang sudah membuat banyak persepsi-persepsi di seluruh Jakarta bahkan Indonesia. Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditafsirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, bahkan menafsirkan politik, itu adalah baliho mau gub Jakarta, padahal bukan. Padahal ya, saya itu mau ke Jakarta OTW karena saya sedang berinovasi menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki Indonesia, lelaki tropis, yang biasanya produk-produk yang dipakai oleh para lelaki itu menggunakan produk milik istrinya. Karenanya ini baliho produk, bukan baliho politik. Tunggu kedatangan saya di tanggal 18 Maret 2024 di Senayan City, Jakarta. Itulah kenapa alasan balihonya di sana, bukan di Surabaya, karena memang launchingnya di Jakarta. Udah dulu ya, saya akan OTW dulu. Atur nuhun. Meski demikian, baliho Kang Emil itu mendapat tanggapan dari Ahmad Saroni. Bendahara Umum Partai Nasdem itu seakan menabuh genderang perang dengan Kang Emil terkait kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024. Seakan membalas baliho OTW Jakarta milik Kang Emil, Saroni pun memasang baliho bertuliskan dari Tanjung Priuk untuk Jakarta. Pria kelahiran Jakarta 46 tahun silam itu memberi penjelasan. Dan berikut kita simak, ini dia video Saroni selengkapnya. Lah itu kan Ridwan Kamil kan mau bilang mau OTW Jakarta. Nah, saya udah di Jakarta. Oh, ini bukan atau sinyal-sinyal ke balai kota. Mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan dari Jakarta. Berarti lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang. Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta, jadi gue anytime gampang. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya, terlalu mudah. Bang, kalau Bang, wakilnya nggak tahu belum, maju aja belum lah. Nah, kalau kawan inilah gimana pendapatnya nih? Siapa kira-kira kandidat kuat yang bakal maju menjadi DKI 1? Atau mungkin sudah punya jagoan nih kawan inilah? Tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Kita ke informasi terakhir atau berita kelima, ini datang dari Menteri baru di Kabinet Jokowi yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Beda sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY soal IKN Nusantara saat sebelum dan sesudah masuk ke dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. AHY pernah menyuarakan lantang penolakan terhadap pembangunan IKN. Pada Juli 2023, putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini mempertanyakan sikap pemerintah yang dianggap terlalu terburu-buru dalam mengejar pembangunan IKN. Bahkan kala itu AHY memerintahkan semua kadernya yang duduk di parlemen untuk terus mengkritik pembangunan IKN. Ia berpandangan pemerintah mestinya fokus pada pembenahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, usai dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 21 Februari lalu, tak ada lagi suara lantang dari mulut AHY. Kini, ia malah mengaku terpukau dengan IKN yang merupakan mimpi besar Jokowi untuk menghadirkan pusat pemerintahan baru dan kemajuan bangsa. Kritikan yang dulu ia lontarkan telah berubah jadi pujian. AHY pun malah meyakini IKN akan membawa kemajuan bagi ekonomi Indonesia. Tak cuma itu, AHY juga mengaku cocok dengan cuaca yang ada di IKN serta siap tinggal dan berkantor di sana. Nah, penasaran dengan perkataan AHY? Berikut kita simak ini dia videonya selengkapnya. Yang rakyat maksud sesuatu yang belum sangat dibutuhkan adalah proyek infrastruktur yang sangat ambisius. Pembangunan infrastruktur memang penting dan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah mulai dirasakan manfaatnya. Namun, ketika keuangan negara sangat berat, ditambah beban utang yang tinggi, maka perlu dilakukan penjadwalan kembali atau dilakukan penundaan. Menyangkut pembangunan ibu kota negara yang baru, sebuah mega proyek, Demokrat ingin menyampaikan pendapat. Demokrat setuju untuk pembangunan pusat pemerintahan yang baru, mengingat kondisi kota Jakarta sudah tidak ideal lagi. Pembangunan di IKN di Kalimantan Timur juga dimungkinkan. Catatan Demokrat adalah IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya. Pemerintah harus memikirkan timing dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup dan timingnya dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintah, untuk terus membangun di seluruh Indonesia. Kita tahu ruas jalan yang dibangun di Kalimantan Timur ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya untuk menggerakkan ekonomi. Kalau sarana transportasi kita semakin baik, semakin mapan, maka ekonomi rakyat juga akan semakin bergerak dan insya Allah akan semakin sejahtera. Pak Jokowi dan menteri yang lain, dan tadi kita sempat lari, jogging, menikmati pemandangan dan juga suasana yang ada di IKN. Fix siap tinggal di IKN berarti. Sikap AHY yang kini memuji-muji proyek IKN menuai respon nih dari berbagai pihak termasuk Rocky Gerung. Menurut Rocky, sikap AHY ini diibaratkan seperti gula, bahkan pohon tebu yang terlalu cepat tumbuh di bibir ketum Partai Demokrat tersebut. Rocky mengatakan seharusnya pujian AHY diucapkan mungkin nanti setelah 3 atau 4 bulan menjabat sebagai menteri. Menurut Rocky, AHY terlalu tergesa-gesa karena mungkin Jokowi meminta untuk dipuji sekarang. Dan berikut kita simak ini dia pernyataan dari Rocky Gerung selengkapnya. Itu artinya terlalu cepat gula itu ada di bibirnya Agus, atau bahkan terlalu cepat pohon tebu itu tumbuh di bibirnya. Di lahan-lahan ATR ya, kan gitu. Iya. Ini juga menunjukkan bagaimana karakter kepemimpinan orang Indonesia itu. Saya berteman dengan Pak Agus, dengan Mas Agus atau AHY itu. Tetapi selalu saya punya jarak etik dengan kekuasaan tuh. Pintar, cerdik membuat kalimat. Tapi hari ini kita mendengar sesuatu yang ajaib. Satu kalimat yang muncul yang seharusnya mungkin nantilah itu 3-4 bulan lagi itu dan diendapkan dulu.
tetapi tergesa-gesa dan terburu-buru karena memang Jokowi mungkin minta puji gue sekarang dong. Jadi tukar tambah pujian sebetulnya tuh supaya juga Jokowi mungkin dipuji langsung oleh AHY supaya Jokowi nggak menaruh curiga lagi partai-partai Demokrat kan. Tetapi kita juga tahu bahwa Demokrat itu sebagai partai banyak orang yang kritis tetap pada Jokowi, bahkan SBY tetap kritis pada Jokowi. Jadi mungkin kita akan lihat ya, karena Pak SBY tentu akan terlalu berlebih kalau Pak SBY yang puji-puji IKN itu, maka ketua partainya. Tetapi itu satu kimia yang sama aja kan. Jadi kita dalam persahabatan itu kita ingin ada ketegasan nih, seseorang mampu nggak memimpin tanpa terlalu ya sebetulnya terlalu menjilat, istilahnya begitu kan. Kita mau mencari kata yang lebih sopan, tapi saya nggak suka bersopan-sopan dalam politik. Saya mau katakan aja bahwa AHY terlalu cepat bibirnya bergulah. Ya, namanya juga hidup berpolitik ya kawan ya. Yang diucapkan dulu bisa berubah sesuai dengan kepentingannya sekarang, ya nggak sih? Gimana menurut kawan Inilah? Tulis ya di kolom komentar. Demikian Inilah Berita kali ini. Jangan lewatkan Inilah Berita berikutnya tentunya dengan informasi yang lebih menarik, viral, dan kontroversial lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya Rustulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.